Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Sulistia Suwondo selaku Pembina UKM Kewirausahaan Polban. Yang kami hormati Bapak Taufik Ismail, yang kami hormati Bapak Indra Gilang, dan yang saya cintai peserta webinar kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Bisnis Menjadi Pilihan Hidup. Saya Wilda Nurhuda selaku MC akan memandu acara pagi kali ini. Baik, hadirin peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bu Sulistia Suwondo selaku Pembina UKM Wirus. Kepadanya persilakan. Waduh, udah jelas ya, kedengeran nggak? Ini soalnya jaringannya tidak begitu bagus di sini. Kedengeran Bu, sangat jelas. Atur nuhun, Kang Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Indra, yang terhormat Kang Opik, terima kasih sudah hadir di webinar adik-adik kita nih. Adik-adik kita saat ini sedang dari kakak-kakaknya yang terdahulu yang sudah sukses lah ya dalam membina usahanya. Terutama dari masa kuliah memang sudah menentukan pilihan bahwa business is my life gitu. Nah ini yang susah sebetulnya. Ini kebetulan ada kebanyakan itu ada di UKM Wirus ya, wirausaha. Jadi saya paham betul apa yang bagaimana menciptakan ide, lalu bagaimana mencari modal dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi suatu permasalahan untuk adik-adik kita. Nah mungkin pagi ini kami berharap karena maaf Pak Harita tidak bisa hadir, seyogianya beliau akan hadir, tetapi mungkin ada acara mendadak, punten untuk Kang Indra dan Kang Opik, beliau tidak bisa menemui di sini. Jadi saya mewakili Pak Harita untuk membuka acara webinar series yang kedua ini, yang dimana temanya di sini adalah bisnis menjadi pilihan hidup. Panginten gitu, Pak Indra. Wilda, bisa dilanjut Wilda? Siap. Baik, untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, itu masuk ke bagian materi yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Ibu Sulistia Suwondo, aku Pembina UKM Wirus. Kepadanya dipersilakan. Kembali ke saya, terima kasih. Mungkin pembicara pertama punten Kang Indra, karena dari awal mungkin Kang Opik ya yang akan membuka. Kang Opik. Oh boleh Bu, kalau saya sih bagaimana tergantung dari MC sih. Mau saya dulu atau Pak Indra terlebih dahulu? Mangga, Pak Indra sudah memberikan waktunya untuk Kang Opik karena beliau sibuk. Pak Indra harus nganterin pesanan. Luar biasa. Silakan ya Kang Opik, waktu saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Boleh siapkan slide-nya, Mas. Oh, okay. Mbak Wilda ya. Oke, terima kasih. Sambil disiapkan. Kang Opik lupa memperkenalkan diri selengkap-lengkapnya ya. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman webinar semua. Selamat pagi Bu Sulistia. Aku nyebutnya Bubu ya. Selamat pagi Bubu. Selamat pagi Pak Indra. Sedikit perkenalan. Saya adalah
alumni Politeknik Negeri Bandung, Pak Indra, dan teman-teman semua. Saya ini basicnya dulu D3 Electronics atau Teknik Elektronika. Nah, mungkin teman-teman sih kebanyakan kalau misalkan di dunia startup pada nanya sih kayak kenapa lulusan elektronik gitu, engineer, tapi kayak sekarang jualan makanan gitu. Jadi kebanyakan orang udah ngelihat saya di bagian atasnya gitu ketika saya jual makanan gitu. Cuman padahal journey saya, keputusan saya untuk memilih menjadi seorang pebisnis itu memang keputusan yang sangat berat. Nah, salah satunya Bubu ini udah bantu saya banyak lah, dari mulai permodalan, akses ke luar negeri, sampai ke beberapa event-event startup di luar negeri. Saya disponsorin sama Bu Sulistia ini dulu. Makanya pas sekarang diundang untuk jadi pembicara, wah, oleh yang undangnya kedutaan dan Bubu lah, insya Allah saya pasti bisa saya sempatkan. Dan sebenarnya hari ini pas banget sih Bu, aku jam 11.30 ada meeting dengan Bobo Box, jadi mungkin ya akan bisa sampai akhir, maafin ya Bu ya, mungkin saya akan sekalian nonton juga, mungkin Pak Indra saya akan nonton sebentar, tapi mohon maaf kayak mungkin saya nggak akan bisa sampai jam 12 Bu, nggak apa-apa ya Bu. Nah, boleh di-share PPT-nya? Di itu klik show presentation, paling kiri. Yang pertama. Oke, saya mau coba mulai dengan judul Business Becomes a Life Choice, karena jujur sedih sebenarnya. Judul seminar kali ini agak sedikit berat buat saya, karena memang ini yang sebenarnya sampai tahun kemarin saya benar-benar ngerasa, wah ini pilihan sangat-sangat berat gitu. Pertama dari orang tua yang dulu tidak mendukung karena jenis usaha atau jenis pilihan hidup untuk mencari uang yang saya pilih itu agak sedikit tidak common gitu. Agak sedikit tidak common karena kebanyakan kakak-kakak saya semuanya tidak ada yang menjadi pebisnis, melainkan kebanyakan kakak-kakak saya itu engineer dan PNS gitu. Nah, next boleh. Nah, mungkin kalau di sini kayaknya ini ke-53 peserta webinar ini kebanyakan mungkin dari Polban ya. Mungkin mahasiswa Polban udah tahu lah, mungkin kayak hierarki mahasiswa dulu kayak mulai dari KBM, ketua himpunan, Kahim, Kaang gitu. Nah, saya itu kebetulan saat 2014 saya masuk, saya selalu men-set mimpi saya menjadi ketua dimanapun saya berada gitu. Jadi saya waktu itu saya menjabat sebagai ketua angkatan. Mungkin teman-teman sih pada tahu lah di himpunan itu ketua angkatan sibuknya, parah gitu Bu. Benar-benar sibuk, mungkin nggak akan sempet lah gitu untuk mikirin bisnis itu apaan sih, ikut-ikut lomba. Kahim, ketua angkatan, KBM, saya yakin nggak pernah sedikit pun memikirkan untuk bagaimana menjadi champion dan lain-lain. Tapi saya putuskan untuk gimana saya bisa jadi pemimpin dimanapun saya berada, tapi saya ingin tetap menjalankan apa yang saya suka, dan kebetulan dari SMA emang saya suka jualan. Nah, jadi challenge saya bukan hanya bukan hanya tekanan dari orang tua untuk bisa bekerja, menghasilkan uang, tapi challenge saya pun adalah gimana saya memanage angkatan yang waktu itu saya memanage sekitar 63 angkatan mahasiswa pada waktu itu. Next, itu saya yang tengah by the way, waktu lulus. Nah, sedikit quotes, falling in love and having a relationship are two different things. Jadi dulu saya jatuh cinta sama engineer, saya suka nyolder, saya buat alat-alat yang keren-keren waktu itu, sampai saya ikut-ikut lomba IoT, teknologi, dan lain-lain. Tapi saya bagi dua di sini. Ketika hati saya jatuh cinta kepada engineer, tapi saya punya hubungan yang dalam sekali dengan entrepreneur. Ketika saya punya mimpi yang buat saya terpikir untuk menjadi the real engineer, sebenarnya itu didorong oleh orang tua saya, yang dimana orang tua saya itu ingin ketika saya masuk Polban itu saya seperti kakak saya. By the way, kakak saya sekarang kerja di Amerika di perusahaan ConocoPhillips Oil Company, Pak Indra, Bubu. Jadi dia itu lulusan elektro sama kayak saya, lulus tahun 2007 dan sekarang udah sukses lah pokoknya pokoknya sudah mapan lah. Nah,
orang tua saya pengen saya kayak kakak saya gitu. Cuman berjalan waktu, tahun kedua saya kuliah, tahun ketiga saya kuliah, nah saya menjadi yang bagian kanan sekarang. Saya punya relationship dengan entrepreneur. By the way, ini fotonya tuh nih agak jauh ya. Ini difotoin sama Bubu kalau nggak salah. Ini waktu saya ikutan event Singapore International Foundation, nama eventnya tuh YFT, Young Social Entrepreneur. Jadi saya mewakili Indonesia waktu itu, satu-satunya politeknik di Indonesia yang join di acara Singapura itu. Meskipun cuma masuk 10 besar ya Bu ya, nggak menang. Cuman aku dapat experience yang banyak banget di sana. Mulai dari saya main ke Cina, punya teman di Cina, gitu. Pokoknya kayak we make a lot of friends gitu di acara itu tuh. Relationship dengan berbagai macam mancanegara gitu di sana. Kebetulan kayak dulu tuh kalau nggak salah 30 negara lebih ya Bu ya yang ikut. Mulai dari Asia, Eropa, sampai Amerika. Cuman ya di sana saya dapetin banyak satu ilmu yang yang saya ingat sampai sekarang, bahwa intinya menjadi seorang entrepreneur itu sama halnya kayak kita punya satu cerita yang nggak akan pernah selesai gitu. Tapi kita punya mimpi yang dimana ketika kalau misalkan kalian sering nonton Netflix gitu, ada season 1 beres, Koneksinya barangkali ya. Suaranya hilang ya? Iya, hilang Ibu. Iya, Opik, suaranya hilang. Boleh panitia dihubungi, mungkin kendala dengan jaringan. Belum juga. Coba saya telepon dulu ya. Tapi yang jelas keren lah ya, waktu di Singapura itu jaringan yang kita ambil gitu. Jadi bukan hanya mencari juara, tetapi kita mencari jaringan. Betul ya Pak Indra ya? Iya Bu, networking sangat penting Bu. Untuk kolaborasi, sinergi, atau belajar bersama gitu. Halo. Ya, masuk. Oh, maaf Pak, kayaknya ininya Bisa. koneksinya tadi. Sudah bisa? Koneksinya Opik? ya. Oke, Opik. Ya. Halo, boleh di next? Nah, ini boleh di play. Ada suaranya nggak ya kalau di play? Pak Indra Mas Bubu, Pak Indra tiasa ayah Swanten? Dari awal Bu. coba. Itu eventnya adalah Bisa dimulai sekarang videonya? Boleh. baru startup digital untuk mengembangkan Nah, intinya waktu itu saya orang yang paling pertama di Polban ikutan acara hackathon yang tingkatan nasional. Jadi dulu saya buat aplikasi, buat sistem IoT, emang udah dari tingkat 2 saya kuliah. Jadi memang di dunia perstartupan setelah dikenalin sama Bubu, saya mulai naik ke tingkatan berikutnya, cari permodalan dan lain-lain. Ini di menit ke 1 menit pas, itu nanti ada saya waktu masih muda Bu, masih kecil. Badannya masih kurus. Challenge-nya ketika saya lihat banyak orang-orang yang
maju di sini udah jadi startup. Sedangkan saya mulai dari nol, basic dari scratch. Dalam setahun ini saya Suara saya jelas nggak, Bu? kegiatan dan semua Jelas kan? Oh, jelas. Jelas kan? beda. Suara Kang Taufik jelas. Tahu challenge banget sehari kita buat. Nah, ini saya nih. Kita rencanain apa kayak kita rencanain 3 bulan buat dalam sehari. Oh, lama itu. Oke, stop. Cukup. Itu eventnya adalah Nah, saya ingin menunjukkan sini sebenarnya Pak Indra, Bubu ke teman-teman. Ini di next dulu boleh. Ke teman-teman bahwa ketika saya udah set gitu waktu di tahun kedua saya kuliah, saya set gitu mimpi saya untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu kayak bener-bener saya lakukan gitu semua dan kesibukan yang saya lakukan, I'm deal with that. Saya lakukan kesibukan saya sebagai ketua angkatan, saya ngelakuin kesibukan saya sebagai anak ibu saya di rumah yang sering bantuin pekerjaan orang tua saya di rumah. By the way, ibu saya dagang dulu untuk bantuin saya kuliah gitu. Nah, next slide berikutnya ada jawabannya. Nah, ketika saya menyadari gitu, Pak Indra, Bubu dan teman-teman webinar semua, ternyata ada perbedaan gitu dengan mereka semua, teman-teman saya ini gitu ya, yang otaknya engineer dan saya sebagai engineer plus entrepreneur gitu waktu itu. Saya berpikir teman-teman saya tuh hanya memperdulikan tentang gimana caranya pas udah lulus saya jadi pekerja gitu, keterima di pabrik kemana, terus keterima di oil company gitu. Lagi-lagi kalau di elektro tuh most valuable jobs-nya tuh kayak selam bersih ya Bu ya, mungkin Bu tahu, terus Komatsu dan lain-lain, pokoknya bekerja di perusahaan Jepang kalau nggak Amerika gitu. Nah, saya sadar gitu, kenapa ya saya nggak semangat tuh ngomongin saya ingin kerja di mana gitu. Tapi yang saya lakukan pada saat itu adalah saya coba kenal diri saya sendiri gitu. Saya tuh orangnya tuh kayak gimana sih gitu. Apakah saya ingin sama kayak kakak saya gitu yang jadi engineer, atau saya ingin pilih jalan yang lain. Nah, pada saat itu saya ngerasa bahagia gitu. Kalau saya bertemu dengan sebuah kegagalan, dulu kayak saya sering buat alat lah. Per minggu saya buat alat-alat elektronik yang bisa kepake sama teman-teman kos, mulai dari kunci pintu, terus tahu level air di kosan saya terapin, saya jual ke kosan-kosan supaya kayak misalkan kalau air yang penuh itu bisa mati sendiri tiap-tiap keran-keran pintu, keran-keran di setiap toilet yang outdoor, toilet yang di luar itu lah kayak gitu. Nah, jadi saya berpikir bahwa oh ternyata saya beda sama teman-teman. Next. Nah, dan benar Bu, setelah Bu, Pak Indra dan teman-teman webinar semua, ketika saya lulus, saya dapat 2 award yang nggak pernah saya lupain. Award yang pertama itu, kalau misalkan nanti kalian yang di sini udah ada tingkat akhir ya, kalau kalian nanti lulus, graduate, itu biasanya suka ada judul tugas akhir terbaik, terus kayak mahasiswa terbaik, cum laude, dan lain-lain. Nah, waktu itu saya benar-benar ngebuat banyak prestasi sebagai engineer gitu. Saya pertama, saya bukan diundang, emang saya diajak ke depan oleh direktur. Saya disematkan sebagai mahasiswa dengan bukan nilai terbaik, tapi dengan judul tugas akhir terbaik waktu itu. Di situ saya dapat banyak banget pujian karena saya ketua angkatan, saya sibuk di luar, saya punya bisnis di luar, tapi saya bisa dapat final project title, the best final project title. Terus yang kedua, saya menjadi champion of entrepreneur, itu saya dapat juara 1 lomba championship entrepreneurship di seluruh Indonesia, tapi di kelas politeknik. Jadi yang di kiri di award 1 itu saya dapat tugas akhir terbaik karena saya buat terobosan baru. Waktu itu saya buat smart home, Pak Indra, saya buat sistem rumah pintar sebagai engineer, tapi yang di kanan saya bawa si smart home ini untuk dijadikan model bisnis yang bisa dinilai oleh para juri entrepreneurship di tingkat nasional waktu pada itu. Jadi saya menggabungkan kedua passion saya gitu waktu itu. Next. Keren pisan, Kang. Nah, tapi ini serunya Pak Indra, ketika saya lulus, semua itu hilang Pak Indra. Kebanggaan saya sebagai mahasiswa yang berprestasi, ketua angkatan gitu dulu. Hilang karena ketika saya lulus, saya menjadi stranger Pak Indra, Bubu. Saya membawahi 65 mahasiswa, dan 65 mahasiswa ini sibuk mencari pekerjaan. Makanya saya bilang di sini saya menjadi stranger karena ketika orang-orang ini sibuk datang ke job fair, saya enggak gitu, saya enggak tertarik dan ya
Pik ayo ikutan itu, kita bikin CV dan lain-lain gitu. Karena kenapa saya nggak tertarik? Karena kebetulan waktu itu dengan modal yang saya punya, waktu itu modalnya dari PPBT tahun 2017 ya Bu ya. Waktu itu saya merunning startup. Di pertama ini saya emang pas lagi buka hiring. Jadi ketika saya lulus, pas itu mahasiswa hiring, saya juga hiring gitu Pak. Cuman kebenaran saya nggak hiring di Polban aja, jadi jadi nggak ketemu teman-teman gitu mau hiring, kerja perusahaan Opik gitu. Jadi waktu pada saat saya lulus, saya mau benar-benar jadi orang yang, aku di mana, aku kemana, gitu. Teman-teman pada cari kerja, aku mencari orang yang mau bekerja di perusahaan aku gitu. Boleh next? Nah ini kegagalan pertama saya, waktu itu saya buat Sysmod ini, dari tugas akhir saya buat menjadi sebuah kit, Pak Indra. Saya tawarin si kit Sysmod ini ke Telkom, waktu itu Bobu juga tahu. Saya pernah pitching di acaranya Telkom, itu namanya tuh Telkom Indigo, itu kayak 1000 startup juga. Waktu itu saya pitching di Telkom dan hampir mendapatkan pendanaan, tapi saya gagal. Akhirnya ini cuma jadi ide, tapi nggak terbukti gitu. Pada saat itu saya ngabisin waktu saya menjadi entrepreneur pada waktu ini itu sekitar 4 bulan. Tidak ada uang sama sekali, tidak ada pemasukan, employee saya dahulukan gitu pada waktu itu dengan uang sisa yang saya punya modal. Akhirnya tutup dan saya punya startup berikutnya, boleh next. Nah ini my second failure, lagi-lagi Bubu juga tahu karena waktu itu Bubu ketua Inbis dan ini diinkubasi juga sama Inbis. Ketuanya sebenarnya Aldi, cuman saya ikut bantu menjadi co-founder sebagai Chief of Technology di Ewak ini. Ewak ini by the way, ini alat pemberi pakan ikan secara otomatis. Jadi pada saat itu ini lebih ke social planner sih ya. Saya membantu para peternak ikan gimana caranya mengefisiensikan tambak-tambak ikan ini, gimana caranya dikasih makannya tuh ikan secara teratur. By the time, dan saya waktu itu bisa ngebuat sensor langsung makan ikan gitu Pak. Jadi gimana caranya ikan itu kita pelajari, kita sebutnya data mining dan artificial intelligence, kita kumpulin data, getaran air, kalau ikan sedang lapar, suhu air, ketika ikan sedang lapar kita pelajari, akhirnya nanti si pemberi pakan makan ikan ini dia melontarkan makan dengan sendirinya. Cuman lagi-lagi gagal, karena pada saat itu saya belum punya ilmu sebagai CEO Pak waktu pada itu. Ilmu saya hanya sebagai engineer, dia udah buat alat, tapi alatnya dijualnya gimana caranya. Terus waktu itu tahapan development-nya seperti apa. Ketika saya minta modal, uangnya dipakai buat apa, saya belum paham tentang itu semua. Akhirnya alat ini mandeg di pembuatan 5 alat, pas saya lempar ke pasar juga nggak ngerti, terlalu mahal harganya. Ternyata development saya terlalu tinggi gitu. Sedangkan market saya kan para peternak ikan gitu, mereka butuh pencerdasan dan saya waktunya habis, dalam artian waktunya maksudnya bukan waktu saya sebagai entrepreneur, tapi waktu perusahaan dalam artian running way atau modal saya untuk jalan ke sana, jalan ke sini lagi-lagi habis. Lagi-lagi aku malas sih sebenarnya sama Bubu gitu. Ini gagal Bu, mohon maaf. Si Ewak ini bubar akhirnya Pak. Aldi sebagai CEO bekerja, founder-founder lain, Firly sebagai finance bekerja. Lagi-lagi saya mikir, wah, karena niat saya dan keinginan saya ingin menjadi entrepreneur, saya nggak boleh nih berhenti di sini gitu. Saya lanjut, boleh di next. Saya nggak bekerja, saya lanjut. Nah ini fotonya, aduh ini buram. Nah ini kegagalan ketiga. Nah setelah dari Ewak itu teknologi benar-benar hardware, saya berubah Pak ke software. Saya bikin Infish. Infish itu sebuah platform teknologi yang bergerak di bidang crowdfunding. Nah, ternyata ketika saya wawancara banyak petambak ikan ini nggak cuman menyebarkan pakan ikan atau memberi pakan ikan kepada ikan aja masalahnya, tapi mereka butuh akses permodalan. Saya hubungkan mereka dengan beberapa investor yang sifatnya angel investor dengan kurun investasi dari mulai 500.000 sampai 50 juta rupiah gitu. Saya kumpulkan teman-teman elektro pada saat itu, dan lagi-lagi gitu ya. Alhamdulillah untuk kepercayaan teman-teman angkatan saya pada percaya Pak nitipin uang ke saya mulai dari 500.000 sampai angka 10 juta. Dan akhirnya petambak ikan ini kebantu Pak. Cuman by the time saya gagal ini di bulan ke-7 sampai ke-8 karena pada saat itu ada satu tambak ikan yang nilai investasinya tuh ada di angka 20 sampai 30 juta. Nah, salahnya saya dulu saya nggak mempertimbangkan force major Pak. Pada saat itu ada
bencana banjir, entah gempa, saya lupa. Alhasil si tambak ikannya tuh roboh. Udah pokoknya gagal panen. Investor saya nagih, Pik gimana Pik? Investasi saya, wah gagal panen, force major, mereka marah-marah dan saya banyak dikejar-kejar orang pada saat itu gitu karena uangnya nggak balik gitu. Dan alhasil saya harus nyicil tuh uang investasi itu, intinya saya nggak untung tapi saya rugi. Saya harus ngegojek apa, wah itu perih banget lah. Saya harus ngegojek, ngegantiin uang, saya minjem uang sana sini, saya coba dagang joker dan lain-lain. Pokoknya wah itu kayak benar-benar hancur lah. Mimpi saya untuk ngebantu orang, malah saya sekarang mempertanggungjawabkan apa yang udah saya salah perhitungkan gitu. Next. Tapi saya nggak berhenti di situ, Pak. Saya coba cari gitu. Ketika sebuah masalah yang terus saya buat startup gagal, pertama, kedua gagal lagi, ketiga gagal lagi. Ini kenapa sih sebenarnya gitu? Saya hanya nafsu, pokoknya saya pengen jadi entrepreneur tanpa memikirkan why gitu. Kenapa saya gagal? Next, akhirnya saya coba identifikasi, Pak. Ternyata kegagalan saya ini pertama gitu, fokus. Saya waktu itu buat usaha itu hanya untuk gimana caranya saya bisa jadi orang kaya gitu, Pak. Bubu, gimana caranya saya bisa seperti Nadiem Makarim gitu, yang bisa sukses dan lain-lain. Ternyata setiap orang itu, every single people have a different path gitu, punya jalan yang berbeda-beda, punya journey yang berbeda-beda. Mungkin saat itu saya nggak fokus gimana caranya saya membuat sebuah usaha yang settle, tapi yang saya pikirkan gimana caranya menjadi seorang pengusaha yang sukses gitu. Itu salah sih. Terus yang kedua, knowledge saya yang masih kurang gitu. Jadi saya belum belajar, saya buat lagi gitu. Alhasil setelah kegagalan yang saya lakukan terakhir Infish yang saya punya banyak utang waktu itu, saya vakum dulu 3 bulan. 3 bulan saya ikut teman saya kerja paruh waktu untuk saya bisa dapat uang per bulan. Next, pada saat itu orang tua saya bilang, Pik, this is your last chance. Ini kesempatan terakhir kamu untuk berbisnis karena saya nggak mau lihat anak saya stres gitu. Waktu itu saya stres banget, Pak. Aduh, kayak bener-bener, wah ini the end of my journey gitu. Ini kayak udahlah, saya udah kayaknya jadi pekerja aja deh gitu. Bahkan saya bisa sempat minta kerja dulu sama Bu ya, Bu, saya bisa kerja nggak sama Ibu gitu. Ikut-ikutan ke koperasi dan lain-lain. Tapi Bu juga nyemangatin saya, terus aja coba lagi, coba. Nah, hasil, boleh next. Nah, saya dapat pendanaan sekitar 350 juta dan sampai saat ini terus berkembang, Pak, Bubu, sampai di angka miliaran. Ini by the way foto saya ini saya yang paling kiri, Taufik Ismail, saya paling kiri, yang sebelah kanan itu dia co-founder juga dari STP. Yang dua ini angel investor saya, Pak Indra, Bubu. Angel investor ini saya temukan berdasarkan passion. Dulu saya ikut-ikutan banyak seminar, lagi-lagi yang menolong saya itu doa orang tua saya, Bu. Dulu saya ikutan seminar-seminar, saya ikutan perlombaan hackathon lagi gitu. Saya ketemu banyak orang. Dan dua investor saya ini waktu itu saya sedang presentasi di booth gitu. Dia lihat passion saya dan ternyata dia juga punya passion yang sama gitu. Alhasil kita ketemu dan saya punya big numbers to kickstart my startup. Waktu itu saya punya ide catering. Idenya standar, Pak. What do you eat when you busy gitu? Apa yang kamu makan kalau kamu sedang sibuk bekerja? Never mind. Nggak kepikiran gitu. Nah, saya buat sebuah platform teknologi yang menghubungkan catering yang ada di Bandung sekarang dengan orang yang atau perusahaan yang butuh jasa catering, dan demand-nya sangat banyak. Teman-teman semua bayangin deh, orang siapa sih yang nggak makan setiap hari, ya nggak sih, Pak Indra, Bubu? Orang siapa yang nggak makan setiap hari? Tapi mungkin the big questions, target marketnya seperti apa gitu. Oke, orang siapa yang nggak makan tiap hari, cuman orang yang seperti apa yang makan di catering nanti. Itu mungkin ada di bahasan selanjutnya. Cuman intinya, saya sekarang sedang menghajar banyak market di Bandung dengan modal yang saya punya. Next. Halo? Halo? Oke, ini produk saya, boleh di-play? Nah, mungkin Pak Indra, Bubu bingung produk catering itu kayak gimana sih? Saya butuh video sih pernah. Oke, play. Hey.
Nah, kurang lebih bedanya catering itu dengan GoFood atau GrabFood, bedanya itu kita bisa mesen H-1 Pak Indra, Bubu. Jadi marketnya memang berbeda. Customer saya kebanyakan itu Ya, B2B, perusahaan-perusahaan yang butuh jasa catering maupun event ataupun harian. Nah, ini produknya. Jadi memang kebanyakan kalau customer B2C saya atau market share saya itu jadi saya tuh bisa platform saya itu bisa mesen seminggu ke depan. Bubu boleh coba atau Pak Indra boleh coba dan teman-teman webinar sekarang boleh coba. Kalau teman-teman order makanan lewat GoFood atau GrabFood itu nggak bisa H+7 gitu. Seminggu ke depan tuh nggak bisa. Cobain aja deh. Kayak kalian mesen buat besok atau lusa pasti nggak bisa. Kalau catering itu bisa. Jadi ini untuk orang-orang yang emang lagi sibuk, misalkan kayak Bubu atau Pak Indra sedang ada acara misalkan 1 minggu di Cimahi misalkan dan pasti nggak sempet lah gitu mikirin makan gitu karena mungkin acaranya padat dan lain-lain sehingga Pak Indra bisa mesen di catering dan setiap jam 11 sampai jam 1 itu makanan pasti ada di meja gitu udah langsung ada gitu disiapin sama catering sesuai paket langganan yang Pak Indra atau Bubu atau teman-teman semua pilih dan kita terapin food experience Pak di sini gitu kita warnain ini ada gambar nih, ada warna biru, orange, merah, hijau. Itu bukan Power Ranger ya teman-teman. Itu branding kita yang kita mau coba masukin branding. Kalau ikan itu biru Pak, kita masukin mindset dan branding di sana. Orange itu ayam, merah itu daging, gitu food. Jadi dari warna-warni ini tuh ketika nanti kayak contoh aja kemarin Jarum Super tuh mereka pengen makan karyawan itu kita cover selama 1 minggu dan di kantornya tuh ketika nyampe meja tuh kayak warna-warni oh gue yang warna merah karena gue sukanya daging gitu oh gue warna hijau karena gue vegetarian gitu dan mereka semua nyaman gitu dengan sistem branding yang saya create jadi maksudnya kita bukan cuma platform tapi kita juga food experience company dan kita punya sistem pengantaran sendiri itu yang kanan ada namanya catering driver kita sebutnya anterin kita punya branding tas sendiri, jaket sendiri. Kita nggak menggunakan third party Go Send atau enggak Grab Express itu kita nggak pakai jasa pengantaran. Next. Nah, ini mungkin slide terakhir dari saya buat teman-teman semua. Gitu. Ini kan tadi udah Kang Opik jelasinnya gimana journey Kang Opik dulu dari mahasiswa sibuk jadi ketua angkatan. Maksudnya Kang Opik ingin kita bilang ke kalian bahwa Kang aku mah sibuk berorganisasi. Oh enggak, itu bukan jadi alasan gitu. Itu bahkan menjadi challenge buat kalian bahwa sibuk di kampus tidak berarti tidak boleh bersinar di luar gitu. Jadi Kang Opik dulu jadi ketua angkatan, bersinar di luar. Sekarang Kang Opik menjadi seorang entrepreneur. Semua itu karena Kang Opik lakuin ini teman-teman. Dari mulai poin 1, 2, 3, sampai 4. Pertama, Kang Opik define my dreams gitu. Kang Opik tentuin itu. Kang Opik mau jadi apa sih? Itu di tingkat 2, Kang Opik tentuin, oh gue pengen jadi seorang entrepreneur. Bukan kayak bapak saya, bukan kayak ibu saya. By the way, ayah saya tentara, Pak Indra, Bubu. Dulu saya dipaksa jadi tentara, saya nggak mau, aku bilang. Nggak mau lah Pak, nggak ada duitnya, aku bilang gitu. Karena emang dulu ayah saya ikut perang dulu Pak, sampai di Timor. Jadi ayah saya punya bintang jasa. Dan saya lihat kayak, wah ripuh lah gitu kalau kata orang Sunda gitu, kalau jadi tentara mah waktunya sedikit untuk keluarga yang saya lihatnya dulu. Waktunya sedikit untuk keluarga, mimpinya tuh nggak bisa banyak selain mengabdi ke negara melalui perang gitu. Melalui ya persenjataan tuh saya nggak suka. Terus yang kedua, set your goals gitu. Nah dari dreams ini catat goalsnya itu apa aja sih gitu untuk menjadi seorang entrepreneur. Oke, menguasai bahasa Inggris misalkan pertama, mempunyai banyak teman, channel, menguasai model bisnis atau menguasai sebuah tools yang mendukung bagaimana caranya saya bisa menjadi entrepreneur gitu. Yang kedua, set your goals. Kalau saya dulu goals ini catat Pak di tembok, saya tempel gitu ya. Saya harus menguasai ini nih, saya harus menguasai ini nih, saya harus menguasai ini kayak gitu. Nah, goals ini di poin ketiga, ubah goals ini menjadi habits gitu. Ketika saya punya goals untuk bisa bahasa Inggris misalkan, saya taruh habit saya setting setiap hari saya berbicara bahasa Inggris tiap sejam sekali gitu dengan teman-teman, dengan orang tua saya, Upik ngomong apa sih gitu. Cuman saya biasakan gitu. Start my daily activities with English. Meskipun saya kayak, wah si Opik mah sok-sokan, wah salah grammarnya, nggak peduli. Yang penting
saya terbiasa bisa bahasa Inggris kayak gitu lah. Terus yang keempat, saya selalu minta doa orang tua saya gitu, karena dulu saya pernah ikut beberapa seminar dan kajian gitu bahwa usaha kalian yang kalian keluarin itu cuman ya maksimal 20-30% lah. Sisanya tuh doa orang tua gitu. Jadi keempat poin ini adalah tips buat teman-teman semua gitu untuk menentukan gitu mau jadi apa sih gitu. Teman-teman di sini semua jangan jangan mematok kayak aku harus kayak Kang Opik jadi entrepreneur. Enggak. Saya pun menentukan jalan hidup saya dan mimpi saya untuk menjadi entrepreneur sehingga entrepreneurship ini menjadi sebuah pilihan hidup saya, itu saya tentuin dulu gitu, nggak asal-asalan saya pengen kayak ini gitu. Enggak teman-teman. Kalian tetap harus kenali diri kalian sendiri, kalian mau jadi apa, tanya diri kalian, saya pengen jadi ini, pengen jadi itu. Kalau bisa, jangan dapat dorongan dari orang luar, tapi dari diri kalian sendiri gitu kalau bisa. Jadi Kang Opik sekali lagi, sekarang ini hanya menyampaikan bagaimana cerita atau journey Kang Opik dari mulai mahasiswa sampai sekarang menjadi entrepreneur. Belum sukses nih Pak Indra, mungkin aku lihat dari Pak Indra kayak, Pak Indra banyak banget nih usahanya. Kalau saat ini saya masih satu Pak Indra, saya masih fokus itu, saya belum bisa buat banyak hal-hal karena saya belum bisa membuktikan kesuksesan bisnis saya ini. By the way, mungkin bisnis saya ini udah berjalan 1,5 tahun Pak Indra. Sampai detik ini belum profit, masih menuju BEP insya Allah. Cuman saya bisa bertahan selama ini karena saya punya rencana banyak untuk mendukung burning rate atau running way yang saya create. Jadi kayak simpelnya mungkin Pak Indra tahu lah. Kalau saya punya bisnis setahun, saya punya cash flow, nah saya punya rencana kayak misalnya cash flow saya udah habis, saya ada fundraising lagi. Nah, sampai saya sekarang dapat fundraising sekitar 3,2 miliar. Sekarang saya sedang membangun dapur baru, Bubu, dekat rumah Bubu nih dapurnya di Ciwastra. Dapur besar, nanti insya Allah diundang Bubu saat launching. Alhamdulillah. Pak Indra juga insya Allah saya undang pas nanti launching dapur baru. Dapur ini bisa mengerjakan sebesar kapasitas 1.500 porsi per hari, itu cuma untuk lunch doang, belum breakfast, belum dinner gitu. Mungkin ya sekitar 5.000 porsi lah harusnya per hari. Kalau saya optimalisasi semua waktu makan. Nah, dan ini masih ongoing, mungkin akan selesai di bulan Desember. Cuman intinya teman-teman jangan minder, jangan jangan kayak tapi Kang saya bukan Nadiem Makarim yang kuliah di Manchester, yang kuliah di Harvard gitu. Nggak masalah teman-teman. Saya D3 elektronika, tapi saya bangga karena finance saya S2, akuntan saya S1, Unpad, ITB gitu. Kayak ya udah gitu, tapi CEO-nya yang punya perusahaannya D3 gitu. Gak masalah teman-teman. Yang penting kalian punya mimpi, set your dreams dan doing something big. Ya udah, lakukan aja, just do it lah. Kalau kata Tokopedia sih, mulai aja dulu gitu. Karena disambung sama Gojek pasti ada jalan gitu. Kalau kata mereka udah kayak gitu kan, mulai aja dulu, pasti ada jalan. Mungkin mungkin sekian Pak Indra, Bu Sulistia dan teman-teman webinar semuanya. Mungkin kalau pertanyaan mungkin di sesi akhir atau sekarang juga boleh sih. Intinya hal yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah takut untuk memulai journey kalian, untuk memulai mimpi kalian, karena setiap orang punya jalannya masing-masing dan selalu percaya bahwa jalan kalian itu bakal indah gitu pada waktunya. Udah sih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sangat menginspirasi ya. Itu adik-adik semua, Kang Opik, keren ya. Jadi kita harus belajar dari kegagalan. Ya, bukan hanya dari kesuksesan seseorang, tetapi pada saat Kang Opik saat ini, dia harus melalui beberapa kali kegagalan. Dan itu membuat dia semakin bertahan dalam suasana apapun. Pertanyaannya nanti kami tampung di sesi terakhir. Sekarang sesi kedua kami persilakan Pak Kang Indra. Mangga Kang Indra, waktu dipersilakan. Baik. Saya izin share screen ya Bu ya. Mangga, Boleh Pak Pak Indra. Aku sambil nanya-nanya nih Pak. Iya sambil diskusi lah ya. Pak Indra tadi aku lihat si ini Pak 307 Coffee bagus Pak. Kayak pengen kesana Bu ya. Kapan-kapan kita kesana. Iya, yuk kan tadi udah diundang. Opik belum masuk. Ayo Kita kesana kita nanti. ngobrol di sana Pak Opik. Boleh. Ini rame bagus. Tempatnya enakeun. Keren ya. Asli.
Saya coba share screen ya. Mangga, Kang. Klik, aduh mana ini? Kok ada lama ini? Sebentar. Kalau Kang Opik itu, Bu, sambil saya ini Iya. coba share. Itu mental orang sukses dia punya, Bu. Keren banget Ya, tuh. benar. Betul. Makanya Mental pada orang saat suksesnya dia keren lah pokoknya. luar biasa. Ya, luar biasa itu. Siapa Kang Hilmi ya? Kang Hilmi, saya kayaknya agak kesulitan ini untuk share screen-nya ya. Bisa yang dari yang saya kirim aja, Kang? Dari Akang? Iya baik Nah, Kak. sebentar Kayaknya sih. Wilda deh. Bukan. Wilda ya? Bentar, saya coba. Udah ini belum? Can your screen? Oh, error nggak bisa ya. Saya sekali lagi coba sebentar. Saya coba. Siapa? Filenya ada di siapa ya? Di Kang. Di Wilda kayaknya Wilda ya. Wilda ada? Sama Kang Indra. Oh, bisa coba. Udah kelihatan belum screen saya ya? Screen saya apa udah kelihatan? Belum, Kang. Sekarang? Acan, Wilda bisa bantu nggak Wilda? Nggak bisa ya? Nggak kelihatan ya? Itu udah nongol sih kalau di saya. Nggak ada, Bu? Screen saya, Bu? Belum Kang. Saya ulang. Bentar. Bismillah. Nah. Nih saya share lagi. Ada proses? Ada penampakan? Ya, ada penampakan. Ada penampakan ya? Sudah, oke. Saya show bisa? Udah? Kelihatan? Oke, silakan. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bertemu lagi, Bu, ya di Ya. kesempatan kali ini gitu ya. Dengan Ya. judul yang sedikit berbeda, bisnis sebagai jalan hidup. Saya tambahkan subjudulnya menjadi problem solver gitu ya. Tadi saya melihat Kang Taufik sharing ya, dan saya melihat sebuah karakter kuat gitu ya. Sebuah karakter kuat, sebuah berani menjalani sebuah tantangan. Pak Indra kelempar ya. Iya Bu, Ya, Pak Iya Indra. Bu, Kayaknya. kelempar kayaknya. Ya. Panitia udah ditelepon Pak Indranya?
Suaranya belum di unmute Pak Indra. Barusan Nah, ya. tutup kayaknya ya. Oke. Boleh pakai screen yang ini, bisa di show. Mangga. Dari Wilda ya. Wilda boleh di show ya. Full screen boleh. Atau saya coba dari saya deh, coba sekali lagi dari saya boleh? Mangga. Supaya bisa lebih interaktif ya. Screen-nya udah bisa sharing, Bu? Punten? Ya, oke Pak, sudah. Oke ya, baik. Jadi nomor 1 saya slide-nya ini sebetulnya apa yang dicapai itu adalah sesuai yang pernah direncanakan dan dicita-citakan. Ini penting gitu ya. Jadi kalau kita tidak pernah bercita-cita untuk melakukan perjalanan ke Yogyakarta, sampai kapanpun kita nggak akan sampai di Jogja. Sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita bercita-cita untuk mendapatkan sebuah menjadi pebisnis gitu ya, yang nggak akan sampai kapanpun nggak akan jadi pebisnis. Artinya langkah pertama itu jadi penting. Jadi jangan harapkan kalau kita mau sukses, tapi nggak pernah dibayangkan bahwa kita akan sukses gitu ya. Jadi cita-cita itu, perencanaan itu sangat penting. Ini yang slide pertama ya. Betul, memang karena memang saya sudah cukup senior ya dari Politeknik ya. Jadi jangan kalau tadi Mas Oki itu masih muda banget gitu ya, masih muda banget. Karena saya sudah banyak, sudah lama lulusnya. Jadi saya 99 memang punya perusahaan IT sampai sekarang ya. 2012 saya menjadi developer perumahan sampai sekarang. 2018 saya mengelola menjadi komisaris investasi dan mengelola di namanya 372 Kopi Komas. 2020 tahun ini saya punya kepedulian untuk mendirikan sebuah lembaga pelatihan kerja gitu ya. Karena saya punya kepedulian supaya bisa memberikan banyak kompetensi ke banyak orang gitu ya. Moto hidup saya, kalau saya lihat di slide awal tadi, dipastikan bahwa saya ingin lebih banyak manfaat gitu ya. Semakin bermanfaat, semakin berdampak gitu. Sehingga memang, dan 2020 ini insya Allah ada bisnis baru lagi di Depok, mungkin kuliner ya gitu ya. Gitu. Ini adalah klien saya di IT. Jadi bagaimana caranya bisa mendapatkan sebuah kepercayaan dari klien-klien besar gitu ya, baik skalanya nasional maupun internasional. Prosesnya jangan melihat sekarang, tetapi bagaimana proses ini didapatkan gitu. Artinya untuk mendapatkan sebuah kepercayaan itu perlu track record yang baik, perlu rekam jejak yang baik, tidak mengecewakan banyak pihak, tidak mengecewakan banyak orang gitu ya. Jaga betul performa diri gitu ya, sehingga memang orang akan percaya kepada kita gitu ya. Bu punten, suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas, alhamdulillah. Bagus. Ini klien kami gitu ya, dan kita punya banyak klien yang skalanya besar, termasuk Gojek itu klien kami, karena kita pilih produk yang memang produk itu sesuai dengan kebutuhan market gitu ya. Contoh sederhana OneBox. OneBox itu produknya adalah bagaimana sebuah company bisa melayani sosial media, menjawab email, Facebook, Twitter, Instagram, WA, gitu, email, telepon dalam satu platform. Itu adalah produk OneBox yang pertama ini. Jadi OneBox ini punya produk fungsinya seperti itu. Kalau JAG itu enterprise, ini adalah core system untuk asuransi. Jadi jantungnya sistem asuransi ini JAG ini gitu ya. Kenapa kita pilih core system? Karena dengan core system itu perusahaan besar seperti Aksa Mandiri, Aksa Finansial, Signa gitu ya, terus BNI Life ada juga dan lain-lain ini harganya mahal. Jadi satu kali jual itu bisa waktu kita kontrak terakhir itu sampai 3-4 miliar gitu ya. Terus setiap tahun mereka akan ada semacam annual fee gitu ya. Annual fee, semacam iuran gitu ya setiap tahunan. TBSS, telemarketing. Kalau yang OneBox itu model bisnisnya adalah sewa bulanan. Nah ini model bisnis ketika kita menemukan sebuah ide, itu jadi sangat penting juga gitu ya, supaya kita bisa berkompetisi di market gitu ya. Itu cerita sedikitnya. Ini produk yang lain. Seperti di awal, bahwa kita itu produk kita tuh pasti akan tentu dengan passion dan visi kita gitu ya. Nah visi kami itu kebetulan memberikan manfaat dan banyak dampak gitu ya.
Sehingga kita punya produk namanya ini One Box atau One Box versi single window gitu ya. Jadi satu aplikasi ini bisa melayani kebutuhan warga. Jadi saya adalah salah satu yang diamanahkan Dewan Smart City gitu ya. Jadi bagaimana caranya warga-warga di satu daerah itu dilayani dengan efisien. Jadi di sini gimana melihat pajak kendaraan, pajak mobil, pajak rumah, semua ada di sini gitu ya. Tentang informasi keperizinan, kesehatan, daftar puskesmas, melihat antrian puskesmas, melihat ruang kosong rumah sakit, dokter yang praktek di mana, segala rupa ada di sini. Jadi peta-peta penting di sebuah kota, lowongan kerja di kota, informasi PDAM, PLN, dan lain-lain semua ada di sini. Artinya, saya sebagai orang yang punya kompetensi di inovasi menjadi sebuah kewajiban untuk bisa ikut kontribusi membuat sebuah karya untuk kota saya, kira-kira gitulah tanggung jawabnya gitu ya. Ini satu produk kita juga. Ini produk yang lain. Sebetulnya setiap kita melangkah harus ditetapkan sebetulnya kita punya tujuan apa yang ingin dicapai. Jadi tujuan itu akan memudahkan langkah kita gitu ya. Tujuan salah, kejadiannya bisa salah. Tapi motivasi yang benar, tujuannya oke, caranya benar, itu akan banyak kemudahan yang akan kita dapat. Ketika kita membangun sebuah hunian, niat mulianya adalah membangun sebuah komunitas masyarakat di mana antar tetangganya tuh guyub gitu. Dan anak-anak itu senang sekali bermain di sana gitu. Dan cita-citanya adalah, doa kami adalah menjadikan lahirnya generasi terbaik dari lingkungan ini gitu. Jadi kalau dilihat ini rumahnya nggak ada pagernya supaya mereka saling akrab. Semua ada playgroundnya gitu ya. Playgroundnya edukatif, bagus, tempat ibadahnya baik, lapang basketnya keren gitu ya. Jadi mereka rumahnya kecil tapi punya pride sendiri, punya kebanggaan gitu ya. Nah ini adalah doa dari kami atas lahirnya bisnis ini gitu ya. Ini proyek kedua, ada 130 rumah ya gitu ya. Jadi sama gitu ya. Ini proyek ketiga sekarang yang lagi jalan, main gitu ya di lingkungan ini gitu ya. Ini proyek yang lagi jalan. Itu adalah perusahaan. Nah ini perusahaan yang keempat, ada namanya pelatihan kerja yang tadi. Jadi kami melihat bagaimana caranya membantu orang yang membutuhkan pekerjaan dengan memberikan kuliah singkat gitu ya. Jadi 10 hari belajar tapi dia bisa bekerja gitu ya. Ya visinya begitu. Jadi ada barista, ada digital marketing, ada content creator. Jadi mereka bekerja belajar 10 hari kali 4 jam dan setelah itu dia akan jadi punya kompetensi bagus gitu ya. Visinya adalah itu gitu ya. Jadi memberikan singkat. Nah, visi kami baik ini alhamdulillah sekarang lagi berjalan project dari ada kelas reguler, project dari BPJS. Jadi kita ada kelas gratis untuk yang kena PHK gitu ya. Artinya setiap niat baik itu selalu akan ketemu kesempatan-kesempatan baik gitu ya. Itu yang ingin saya highlight gitu ya. Nanti dengan niat baik, cara yang benar, nanti teman-teman akan menemukan 1 juta pertama, 10 juta pertama, 100 juta pertama, 1 miliar pertama, 10 miliar, 100 miliar terus gitu ya. Dan kita akan menikmati proses itu gitu ya. Dengan seiring berjalannya pertumbuhan manfaat atas keberadaan kita gitu ya. Ini juga sama, ini kedai, tetapi kedai ini agak berbeda karena memang 70%-nya outdoor dan dibangun di atas lahan 7.000 meter gitu ya. Jadi kita punya niat kolaborasi dengan punya lahan, memakmurkan lahan yang memang tidak dipakai gitu ya. Jadi sebelumnya tidak bermanfaat, sekarang jadi bermanfaat dan bernilai gitu ya. Tempat berkumpulnya orang untuk santai dan mereka bawa laptop, melakukan research di sana, melakukan diskusi di sana gitu ya, melakukan kolaborasi di sana. Nah, mimpi-mimpi baik seperti ini harus dikedepankan, termasuk sosiopreneur gitu ya. Jadi kalau di sana itu ada 40 orang bekerja, itu 80 orang itu adalah orang lokal. Jadi yang parkirnya, yang di dapurnya, yang servernya semua orang lokal gitu ya, yang kita upgrade kompetensinya. Jadi niat-niat baik seperti itu harus diperhatikan. Artinya bisnis itu bukan hanya sekedar uang gitu ya. Bisnis itu sekedar mencapai kesuksesan, tetapi bisnis itu adalah bagaimana menempatkan value kita
gitu ya, supaya bisa mencapai tujuan akhirnya itu manfaat, berdampak, dan membahagiakan kita di dunia untuk mendapat banyak kebaikan dunia gitu ya, dan bekal kita nanti di akhirat gitu. Artinya kebaikannya akan double, kebaikan dunia kita mau apapun gitu ya, terus kebaikan akhirat gitu ya. Mudah-mudahan dengan bisnis menjadi jalan hidup dan menjadi membeli pintu surga, kira-kira gitu ya. Amin. Nah ini, jadi seneng gitu ya orang-orang tuh di sana gitu ya, gitu. Kalau ke sana sore mungkin akan lebih dinikmati gitu, hanya harus agak sabar gitu ya. Ini saya skip aja deh. Jadi tujuannya yang ingin saya sampaikan sebetulnya ingin menambahkan wawasan ya, kebutuhan skill saat ini dan masa depan, selain berbagi pengalaman. Yang kedua, memberikan wawasan pentingnya mindset ya, untuk mencapai tujuan gitu. Artinya mindsetnya benar, ini mudah gitu ya. Yang repot itu mindset kita yang selalu keliru gitu ya. Ya ini kenapa keliru? Karena jarang yang ngasih tahu gitu ya. Kita jarang belajar juga gitu ya. Nah, memberikan wawasan juga jalan dan cara sukses gitu ya. Kita teman-teman kalau belajar di Politeknik, alhamdulillah menjadi 11 bagian. Nanti yang akan menjadi tenaga kerja, 11% maksud saya gitu ya. Jadi kalau tadi si Akang Taufik itu kuliahnya luar biasa, saya adalah original D3. Jadi dari teknik komputer saya udah nggak sempet lagi belajar kemana-mana gitu ya. Tapi alhamdulillah tahun ini dari dari Kementerian Pendidikan saya dikasih KKNI 8. KKNI 8 itu setara magister, menjadi dosen industri gitu ya di Politeknik, di teknik komputer gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ada program seperti itu gitu ya. Artinya negara memberikan sebuah penghargaan kepada orang yang lama di industri, yang punya produk dan manfaat baik, kira-kira gitu yang saya tangkap gitu ya, atas KKNI itu. Ini maksudnya Indonesia itu dikelola oleh 11% saja tenaga kerja yang sarjana dan diploma itu. Jadi kalau dilihat kualitas perusahaan, kualitas bangsa kita ya tergantung ini sebetulnya gitu ya. Dan SD lebih itu 40% gitu ya. Nah, sebaiknya kondisi global itu ini harus kita pahami gitu ya. Harus kita pahami, ini mah bukan urusan saya. Nggak bisa begitu. Terus siapa yang mau mikirin negara kita gitu ya. Jadi idealisme bisnis itu setidaknya sebagian kecil adalah menjadi problem solver atas yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Tetangga kita, lingkungan kita, kota kita, negara kita gitu ya. Harus jadi bagian positif. Itu yang ingin saya sampaikan. Termasuk dampak COVID ya. Ini sektor UKM terpukul. Penurunan aktivitas jual beli, bahan baku sulit didapat, distribusi terhambat, penyedia jasa ikut terpapar. Ini luar biasa gitu ya. Nah, saya kemarin membantu menyediakan aplikasi untuk COVID ya di kota saya. Ini luar biasa. Jadi dampaknya ke semua lini, hampir ke semua ya. Pariwisata, keuangan, transportasi, pertambangan, konstruksi otomotif, UMKM. Ini kena dampak. Termasuk 372 itu kemarin harus 2 bulan tutup ya. Karena kita ingin membantu tidak menyebarkan jadi klasternya COVID gitu ya. Nih, gelombang PHK di perusahaan raksasa dunia. Semua ikutan PHK gitu. Ekonomi melambat gitu ya. Nah, ini saya ingin kasih gambaran. Dengan COVID ini orang yang beli sepeda motor turun 80%. Orang yang beli mobil 89% turunnya. Jadi luar biasa kan turunnya gitu ya. Penjualan-penjualan yang lain turun banyak nih, import 17% dan lain-lain. Pengaruhnya luar biasa gitu ya. Ini harus kita pahami sebagai orang bisnis, sebagai orang yang ingin berbisnis, eksternal, pihak-pihak eksternal atau kondisi eksternal itu harus kita pahami. Supaya kita harusnya harus seperti apa gitu, harus adaptif, harus bisa menyesuaikan gitu ya. Supaya kita bisa fight, bisa tahan di kondisi apapun gitu ya. Gitu. Ini harus kita pahami juga kondisi total populasi di Indonesia itu 270 rakyat Indonesia ya, mobile-nya 338 juta gitu ya. Ini harus paham karena memang ini akan menentukan bisnis kita harus dibawa kemana dengan cara apa gitu ya. Tapi saya nggak akan ngomongin di situ, tapi saya mau coba kasih wawasan aja bahwa
sekarang itu perusahaan inovasi dan kreatif itu menguasai. Kalau ngelihat skala bisnisnya besar itu adalah yang pink ini adalah semua perusahaan inovasi ini. Artinya ketika kita membuat sebuah bisnis, inovasi itu jadi sangat penting gitu ya. Inovasi itu bisnis apapun gitu ya. Inovasi itu jadi sangat penting. Tadi Ibu sampaikan industri 4.0 itu dampaknya luar biasa. Kemarin saya ditelepon HRD-nya Jasa Marga. Itu sebelum COVID, 4 bulan lalu. Kang, ini ada orang sekitar 4.000-5.000 yang akan dipemutuskan PHK Jasa Marga tol ya. Karena dia adalah dulunya petugas tiketing. Sekarang kan pakai e-money ya gitu ya. Nah, sekarang itu betul, itu 5.000 Bu. Jadi bagaimana caranya mau diputusin tapi harus di training dulu gitu ya. Luar biasa. Artinya dampaknya udah kerasa betul gitu ya. Artinya sharing ekonomi, education, government semuanya ini ada inovasinya gitu ya. Termasuk perkembangan menggunakan GPS, menggunakan e-money, menggunakan yang automation robotik, menggunakan jasa kurir Gojek, GoFood dan segala rupa. Ini mempengaruhi semuanya gitu ya. Ini harus kita perhatikan. Nah, dengan kondisi latar belakang ini, bagaimana kita mau berperang di sana kira-kira gitu ya, supaya memastikan diri cara kita benar gitu. Yang pertama tujuan gitu ya. Tujuan itu pastikan sesuai passion atau kesukaan. Tetapi hati-hati, passion dan kesukaan itu dilakukan melalui research yang benar, bukan hanya kata hati. Jadi kalau passion ini tidak menghasilkan sesuatu, ngapain diikutin gitu ya. Makanya saya tuliskan ada syarat kedua. Cita-cita yang akan kita capai itu pastikan harus bermanfaat buat banyak orang, membahagiakan banyak orang, gitu ya. Yang ketiga, cita-cita yang akan kita tuju itu menghasilkan banyak uang juga, gitu ya. Kalau kita udah patok uangnya segitu, tapi manfaatnya besar, kita passionnya ke sana, lanjutkan. Tetapi kalau manfaatnya kecil, uangnya kecil, ngapain ada di sana, gitu. Terus sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sendiri, gitu ya. Artinya kita punya potensi apa di lingkungan, keluarga punya potensi apa, gitu ya. Itu penting juga gitu ya untuk bisa dilihat. Kecuali kita mau out of the box dan kita tahu bahwa itu adalah manfaatnya oke, uangnya cukup gitu ya, sesuai passion, ya nggak usah dilihat lah potensi yang ada di lingkungan, maju aja gitu ya, gitu. Jadi harus punya kasarnya punya keberanian, ya. Keberanian itu artinya apa? Keberanian itu orang jadi agile gitu, itu harus terus maju ke depan dengan memperhitungkan banyak resikonya gitu ya. Artinya jangan sampai kita diam di tempat atau jadi takut gitu ya. Jadi orang tuh pastikan maju ke depan, tapi pertimbangkan resikonya supaya kegagalannya bisa kita minimalisir gitu ya. Ya, sekarang untuk apa menjadi entrepreneur? Untuk apa menjadi seorang businessman? Kalau hidup kita hanya bertujuan untuk nanti kalau saya lulus, saya ingin menikah. Setelah menikah itu saya ingin mencicil rumah, punya rumah. Setidaknya ada motor dan ada 1 mobil. Setelah itu uangnya harus ditabung juga untuk sekolah anak-anak gitu ya. Berikutnya untuk menikahkan anak dan segala rupa. Itu cita-cita yang sangat sayang sekali gitu ya. Hanya seperti itu gitu ya. Dan bagian dari bangsa kita masih disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Kalau bagi saya yang menjadi catatan dalam keseharian saya adalah pastikan ada cita-cita besar gitu ya. Yang memang seperti yang tadi saya sampaikan, dan menjadi motivasi itu menjadi entrepreneur itu adalah ibadah, mempersembahkan yang terbaik atas namanya gitu ya. Jadi ini adalah ketika nomor 1 poin itu capeknya kita itu menjadi unlimited gitu ya. Orang mah kerja jam 4, jam 2 udah capek, tapi karena memang ini adalah kesukaan saya, ini adalah ibadah saya, jam 10 belum capek gitu. Bisa begitu. Artinya energi yang tidak akan pernah habis gitu ya. Dan motivasinya adalah motivasi sebetulnya gitu ya. Yang memang membawa energi itu batasannya jadi lebih besar. Yang kedua, motivasi untuk menjadi pebisnis, kesempatan untuk lebih bermanfaat sebagai problem solver lebih besar dan lebih bahagia tentunya. Karena kebahagiaan itu sebetulnya bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang kita berikan gitu.
Ini rumus kebahagiaan itu seperti itu ya. Yang dicari itu hidup tuh sebetulnya bahagia gitu ya. Bahagia itu banyak didapatkan bukan karena kita nerima, tapi memang karena kita mengeluarkan, artinya bermanfaat. Yang ketiga adalah pintu rezeki terbuka lebih lebar. Yang keempat, kontribusi untuk membuka lapangan kerja. Ini lebih bahagia lagi nih gitu ya. Alokasi waktu dapat diatur menjadi entrepreneur. Jadi kalau seperti saya sekarang, ya saya yang ngatur. Kalau memang saya mau sharing gitu ya sharing. Tapi kalau memang saya jadwalnya meeting di luar diundurkan ya diundurkan gitu ya. Terus yang penting lagi adalah perusahaan dapat diturunkan untuk memperpanjang manfaat saat kita sudah tiada. Artinya manfaat atas apa yang kita lakukan. Bayangkan saya bandingkan menjadi seorang Kang Indra, Kang Indra. Kang Indra, Pak Indranya keluar, Bu. Nanti coba dihubungi. oke. Nanti setelah ini kita langsung ke pertanyaan ya. Ya, Bu. Pak Indra, waktunya masih lama nggak, Wilda? Sampai jam 11.25, Bu. Oh, oke. Bu, saya setengah 12 baru bisa masuk lagi, Bu ya, nggak apa-apa? Atau Oke, nanti untuk setengah saya, 12. Oke, Kang Opik setengah 12 masuk ya. ya, buat tanya jawab ya. Oke, Bu. Ya. Kita nunggu sebentar ya, Pak Indranya lagi masuk lagi sepertinya. Nanti banyak pertanyaan, keren banget tuh apa kedai kopinya ya, kalian lihat tadi. Kita di sana aja coachingnya, Imas dan teman-teman yang lain. Siap, Bu. Nanti dijadwalkan. Garut mah tuh kejauhan atuh Imas, jangan ke Garut. Mas Turi kan dari Polban deket. Oh, gitu. Baik, Bu. Ingatkan ya, siapa tadi MC Wildan? Untuk pertanyaan-pertanyaan tuh yang keren-keren, nanti kita punya gift ya. Oh iya, ada giveaway buat 3 orang penanya terbaik nih. Uang 30.000 untuk 3 orang penanya. Dan 1 orang pertama yang absen. Sama ada giveaway yang ada di Instagram Virus. Semangat! Belum bisa masuk ya Pak Indranya ya Imas. Iya, belum, Bu.
Kayaknya masih dalam proses deh. Sambil ngobrol atau Imas, rencana terdekat virus apa ini Imas? Rencana terdekat, mungkin nanti Bu pas kita masuk ada Basecamp. Masuknya Januari? Iya, pas Januari. Sekarang September gitu nggak bisa? Kalau September nanti kan ada webinar lagi, tanggal 10. Oh iya, ada itu Bu, ada apa sih namanya? Wisata virus online. Tapi itu sebenarnya sih kurang apa ya? Kurang pas gitu. Pengennya langsung Dibatasi kan aja, kalau wisata virus. dibatasi aja berapa orang, kita jalan aja ke tempatnya Pak Indra, ke tempatnya siapa gitu, ke tempatnya Kang Opik, nggak masalah ya Mas ya? Iya, nggak masalah Bu. Boleh. Nanti lah. Kita buat agendanya. Iya. Sudah masuk? Belum masuk Bu. Kenapa itu jaringannya? Tunggu ya adik-adik ya, sabar ya. Bentar lagi kok. Sambil nunggu ya, adik-adik tadi kan banyak sekali ya insight dari Kang Opik sama Pak Indra ya. Dimana yang menjadi kunci utama itu adalah tetap aja kemauan, niat dan kemauan gitu ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalau memang niatnya memang hanya untuk mengisi waktu, kita tidak bisa berharap bahwa usaha kita akan berhasil. Tetapi kalau misalnya tadi bisnis sebagai tujuan hidup, insya Allah jelas cita-citanya, jelas mau kemananya, yang jelas niat yang tulus dari dalam hati bahwa kita berbuat banyak untuk orang lain gitu. Ya, maksudnya berbuat untuk banyak orang gitu. Kalau saya tadi melihat Kang Opik misalnya, dia lebih ke doa orang tua gitu ya, jelas doa ibunya. Lalu Pak Indra terakhir slide-nya bahwa ibadah gitu. Jadi kalau kalian mau usaha, niatkan kalian ibadah, bukan berarti hanya mencari uang gitu ya. Karena kalau orang bicara bisnis pasti konotasinya udah wah jadi orang kaya gitu kan. Ternyata enggak seperti itu. Karena tidak semua orang kaya juga bahagia. Akhirnya Pak Indra mengatakan bahwa kita berusaha untuk mencari kebahagiaan. Seperti di slide-slide terakhir beliau itu kayaknya keren banget gitu. Walaupun kalian masih muda-muda, tapi saya yakin ya, anak Polban tuh luar biasa lah. Mahasiswa maksudnya, mahasiswa sekarang tuh lebih inovatif, lebih kreatif gitu ya. Hanya kelemahan dari kita mungkin bahwa jadwal kuliah dan kegiatan kampus, kegiatan himpunan yang luar biasa padat mengalahkan kegiatan belajar mengajar gitu ya. Bukan ini, saya kan sebagai pengajar juga di sini. Saya bicara yang real bahwa
Kang Opik itu kan ketua angkatan loh. Dia itu kegiatannya luar biasa. Kalau ada 8 hari, mungkin 8 hari dia urus tuh angkatan, satu angkatannya elektro ya waktu itu. Saya tahu persis bagaimana dia membagi waktu. Karena nanti ada pertanyaan di sini yang akan dijawab sama Kang Opik ya. Ada yang bertanya bahwa gimana sih membagi waktunya sebagai ketua angkatan. Nanti akan kita tanyakan ke Kang Opik. Nah, Pak Indra Wilujeng masih di unmute. Wah, itu berapa lama putus ya Bu ya? Lumayan, lumayan. Silakan Pak, dilanjut aja. Oh, kok bisa putus lagi ya? Dilanjut 10 menit. Sampai slide apa Bu tadi Bu? Yang terakhir Pak. Apa ya slide-nya ya? Ini Motivasi udah tujuan. Belum. Oh ini belum? Waduh. Ini motivasi Nah. entrepreneur? Ini? Sudah. Ini udah ya? Oke. Udah. Saya coba ngebut ya Bu. Keep contact Bu kalau saya suara dan ini ya. Oke. Jadi punten kayaknya terlempar lagi ya dari Google Meet ya. Iya. Jadi motivasi untuk menjadi entrepreneur ini penting. Jadi bekerja adalah ibadah ya. Ini adalah apa motivasinya gitu harus jadi entrepreneur. Bekerja adalah ibadah, mempersembahkan yang terbaik atas namanya. Terus kesempatan untuk lebih bermanfaat, menjadi problem solver lebih besar, lebih bahagia gitu ya. Pintu rezeki terbuka lebih lebar dengan menjadi pebisnis ya. Kontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi banyak manfaatnya. Alokasi waktu kita dapat diatur, perusahaan dapat diturunkan untuk memperpanjang manfaat yang sudah jika kita sudah tiada. Artinya ini akan luar biasa jika memang teman-teman punya pemikiran untuk menjadi entrepreneur atau pebisnis gitu ya, menjadi jalan hidup gitu ya, karena kesempatannya akan besar sekali. Oke, semua orang punya usia, waktu, akal, fisik, sehat, kesempatan, teman dan lingkungan. Saya kira semuanya kita punya ini gitu ya, dan saya kira kalau kita produktif memanfaatkan semua yang kita miliki ini, ya kita akan jadi pemenang kira-kira gitu ya. Nah ini saya quote juga, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia harus menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat harus ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya harus ilmu. Jadi ilmu itu adalah gerbang bagaimana kita akan mendapatkan sebuah kompetensi. Ya. Kompetensi inilah yang akan membuat sebuah karya. Karya inilah yang akan membuat kita bermanfaat gitu ya. Jadi ya kalau memang ingin punya banyak manfaat harus banyak ilmu gitu ya. Nah ini bagaimana caranya kita memilih sebuah produk, memilih sebuah jasa gitu ya. Kalau ini yang biru adalah kita, bisa didengar ya Bu ya? Ya. Kalau yang biru itu adalah rencana bisnis kita gitu ya. Atau kita harus menentukan bisnis apa. Ya dicari aja customer itu sekarang paling butuh apa, punya masalah apa, yang diinginkan customer atau market kita, segmen market kita gitu. Yang mereka inginkan apa, yang paling banyak diinginkan apa. Kalau sudah tentukan industrinya, kompetitornya itu seperti apa menjalaninya sampai jadi sukses gitu. Ya. Atau jadi gagal malah, itu pun tempat kita belajar. Ya, teman kita, mentor kita atau orang lain. Terus dilihat trennya seperti apa gitu. Kalau ingin sukses gitu ya. Trennya itu di area inovasinya, area teknologinya, area produknya gitu. Trennya ke arah mana gitu ya. Sehingga kita punya maju ke depan gitu ya, berani maju ke depan dengan melihat sebuah banyak komponen ini akan memperkecil kegagalan kita gitu ya, karena kita sudah antisipasi. Inovasi itu menjadi problem solver, ini akan lebih oke kalau produk kita itu berangkat dari sebuah masalah yang terjadi gitu. Oh masyarakat itu masalahnya seperti ini, oh ada peluang seperti ini gitu ya, kita rumuskan gitu ya, sehingga memang menjadi produk kita itu betul-betul menjadi kebutuhan gitu loh, nggak pasaran gitu ya. Ini tadi saya sampaikan kanvas bisnis model, saya nggak jelasin jauh, tapi ini sangat penting harus dipahami gitu ya. Saya sampaikan juga design thinking, kalau yang belum paham, tolong googling gitu ya. Kalau kanvas bisnis model itu menjadikan bisnis kita punya value proposition. Kalau design thinking menjadikan bisnis kita itu punya value proposition, tetapi berdasarkan kebutuhan customer gitu. Agak beda ya. Jadi value proposition yang kita buat dengan design thinking akan mendekati sebuah kebutuhan customer.
Masuk ke mindset. Bisa masih dengar ya Bu ya? Halo? Iya Pak, terdengar Pak. Bisa, Pak. Dengar ya? Saya takutnya kedengaran lagi. Mindset ini penting. Mendengar. Ya, ini tolong jadi akar muasal ke akarnya ya. Biangnya sukses itu mindset. Jadi nggak mungkin sukses kalau nggak punya mindset yang baik. Jadi mindset itu apa? Mindset itu adalah rangkaian pemikiran yang membentuk kebiasaan berpikir dari individu gitu ya. Menurut Tarigan nih, kesuksesan berawal dari pola pikir yang akan berlanjut pada sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menentukan nasib kita. Jadi nasib kita nanti itu atau nasib kita sekarang gitu ya, itu adalah mindset yang kita miliki gitu ya. Jadi cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Growth mindset adalah sebuah kunci kesuksesan, menentukan tingkat kebahagiaan. Kata siapa ini? Kata Profesor Carol Dweck namanya gitu ya. Dia bilang sukses itu bisa diraih siapapun, ya. Nanti tolong googling nih, bukunya bagus, ya. Terus mindset kata Carol Dweck mengarahkan kita pada apa yang kita perbuat. Perbuatan kita, saya ulang ya, ini tolong digaris bawahi. Mindset mengarahkan kita pada apa yang kita perbuat, ya. Perbuatan kita mengarahkan kita pada sebuah kebiasaan. Kebiasaan kita kemudian menggambarkan sebuah karakter yang kita miliki. Dan terakhir, karakter itulah yang akan menentukan apa yang kita bisa peroleh, gitu ya. Jadi asal-muasalnya mindset. Jadi ini you are what you think. Jadi manusia adalah pikirannya. Jadi pikiran kamu sekarang apa? Ya itulah dirimu gitu. Jadi kalau pikirannya keren, pasti akan keren outputnya gitu ya. Apa yang kita alami atau peroleh merupakan konsekuensi dari mindset yang kita miliki, di mana pola pikir kita mengarahkan kita dalam merespon keadaan. Dan kemudian apa yang akhirnya kita peroleh tidak lain adalah akibat dari respon yang kita pilih yang dilakukan itu gitu ya. Ini peranan guru sangat penting. Nah, ini penting juga nih. Jadi kalau memang bisnis sebagai jalan hidup, apa yang harus dilakukan? Pertama, tentukan tujuan. Tujuan itu menurut saya adalah semakin banyak manfaat akan semakin bahagia gitu ya. Itu tujuan. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Itu harus ditentukan sebagai tujuan. Nah, setelah itu tentukan jalan. Jalannya harus benar. Kebayang nggak kalau tujuan kita mau ke Jogja jalannya salah, nyampe nggak pada tujuan? Tidak akan nyampe. Ya. Nah, tinggal nanti berikutnya menentukan cara atau prosesnya. Untuk mencapai Jogja itu cara atau prosesnya mau apa? Mau jalan kaki? Boleh. Nyampe nggak? Nyampe kalau jalannya benar. Tapi lama. Mau pakai motor, pakai andong gitu ya, itu pilihan. Gitu ya. Itu pilihan. Itu pilihan caranya gitu ya. Tapi yang penting jalannya itu harus benar. Jadi tentukan tujuan, gitu ya. Tujuan yang akan nyampe. Jadi tujuan itu sangat penting, gitu ya. Nah sekarang tujuannya sudah jelas apa belum teman-teman gitu ya. Jalannya sudah tahu nggak jalannya? Yang benar gitu ya. Karena jalan salah bisa jadi nggak nyampe tujuan. Caranya udah tepat atau belum gitu. Nah ini yang saya mau coba share. Pertama tujuan ya. Bu kalau waktunya sudah habis disampaikan ya. Tujuannya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saya kira saya memilih ini sebagai tujuan gitu ya. Jadi manusia bermanfaat adalah manusia berkompeten. Semakin berkompeten, semakin besar manfaat dan semakin bahagia. Kira-kira itu ya tujuannya yang kalau versi saya. Jadi mindset ini diterapkan dalam hidup akan banyak hal keajaiban kira-kira gitu ya. Orang-orang akan positif gitu ya. Ada banyak kemudahan gitu ya. Nah, tujuan itu dibutuhkan oleh siapa? Ya semua orang. Mindset untuk tujuan ini ya. Ini semua orang perlu, mau pebisnis, mau kuliahan, mau anak-anak gitu, mau guru, mau dosen, mau perusahaan harus selalu punya mindset ini. Penyelenggara pemerintahan harus punya gitu ya. Tujuan ini harus jelas. Nah, sukses itu apa sebetulnya? Menjadi versi terbaik dari diri kita pada satu waktu dengan terus bermanfaat dan bertumbuh setiap hari. Dengan jalan yang benar, dengan cara yang tepat atas namanya. Artinya sukses itu bukan nanti. Sekarang teman-teman lagi pada semester 3, semester 4, ya sukses harus dari sekarang gitu loh. Jangan ditunggu nanti. Nantilah sukses, makan saya belum lulus loh. Sukses itu dari sekarang.
Pak Indra, punten 2 menit lagi. Baik, 2 menit ya. Jadi sukses itu seperti itu dari sekarang gitu ya. Jadi agile people memiliki pondasi motivasi yang kuat, pantang menyerah, adaptif, tangkas, lincah di setiap tantangan, perubahan dan ujian. Bernyali, ini yang saya sebutkan tadi, maju terus ke depan mencapai tujuan dengan mengantisipasi resiko sebaik mungkin. Tadi saya bilang, ilmu itu penting ya. Kasta terbaik dari ilmu itu urutannya mengingat, paham, menerapkan, menganalisa, evaluasi, create. Jadi tujuan ilmu itu adalah karya, gitu ya. Dan pastikan kita paham belajar ilmu itu karyanya akan seperti apa gitu, manfaatnya seperti apa, supaya semangat belajarnya ya gitu. Saya cepat. Nah, ini adalah jalan yang benar. Kalau tadi tujuan, saya coba setengah menit ya. Kalau jalan yang benar itu kita harus upgrading diri. Jalannya harus benar. Jadi kita harus mengupgrade kesolehan pribadi, peduli terhadap kompetensi kita, terus kepedulian keluarga, terus kesolehan sosial. Kita harus peduli itu terhadap kesolehan sosial. Jadi kita tuh tujuannya manfaat tuh pasti punya empati gitu ya. Empati untuk bisa bermanfaat di lingkungan yang lebih besar. Jadi saya ulang, kesolehan pribadi, asah terus diri sendiri, kepedulian terhadap lingkungan, keluarga, dan sosial gitu ya. Nah ini saya skip. Nah ini termasuk kesolehan pribadi itu saya kira nggak akan ada bahagia agamanya apapun ya kalau kita nggak punya keimanan bakti terhadap orang tua. Tadi Mas Taufik menyampaikan tuh S1 lalu bertumbuh setiap hari untuk bisa mencapai tujuan besar gitu ya. Jadi kita harus paham betul tujuan kita apa, tujuan kita yang harus dicapai 6 bulan apa, 1 bulan apa, seminggu apa, hari ini ngapain. Jadi jangan sampai disia-siakan hari ini nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu pastikan itu cara. Nah, saya mau coba share terakhir. Nah, cara kita itu mau lewat jalan yang mana? Lewat bekerja, lewat bisnis, atau lewat investasi? Karena memang cara mendapatkan uang itu ada 3 versi nih. Bekerja itu menukar diri kita, kompetensi kita dengan uang. Berbisnis itu adalah bekerja tapi ditambahkan modal dan perencanaan diri sendiri gitu ya. Yang investasi itu adalah menukar modal di tempat bisnis orang lain. Nah, kita mau pilih cara yang mana nih gitu ya. Artinya menjadi pebisnis itu adalah cara, bukan tujuan. Itu yang mau saya sampaikan gitu ya. Kalau tadi kalau bekerja, pastikan kalau memang kita nggak mau jadi pebisnis, ya pastikan bekerja itu ada di top 5, di kelas 5 tuh, di level 5. Level 5 tuh apa? Dia punya leadership, kemampuan organisasi, kemampuan bisnis, kemampuan finance, networking gitu ya. 4C, skill, kultur, tenaga, waktu gitu ya. Ini menukarkan semua kompetensi kita dengan punya skill ini, berarti skill kita udah setara direktur tuh. Dimanapun kita bekerja pasti jadi top manajemen. Kalau kita nggak punya kompetensi itu ya mungkin di level 2 atau level 3 gitu ya. Jadi ya kita pendapatan kita pun dampaknya kecil gitu ya. Gitu. Setengah 1 menit terakhir saya mau gambarin bahwa contoh bisnis itu menariknya adalah saya langsung nih misalkan contoh chat time gitu ya. Chat time itu satu gerainya bisa 500 jutaan. Bisa 900 jutaan di mall yang rame, 400 jutaan. Itu 1 bulan loh gitu ya. Jadi kalau bisnisnya kayak 372 yang kedai saya di Cimahi itu alhamdulillah jadi salah satu pembayar pajak terbaik gitu ya. Salah satu ya. Luar biasa kalau dengan bisnis itu gitu ya. Bayangkan kalau kita bekerja. Kalau bisnis minum seperti ini, keuntungannya bisa 30-40% ini gitu ya. Jadi kalau ambil aja 400 juta, berarti keuntungannya bisa 200 jutaan. 200 jutaan itu berarti setara gajinya Bank Mandiri kali ya, di Rut Bank Mandiri gitu ya. Setara seperti itu gitu ya. Padahal itu baru 1 counter. Bagaimana kalau kita punya banyak counter gitu ya. Ini yang disampaikan. Kalau bisnis yang lain saya punya banyak angkanya karena saya kemarin ikut mengkaji smart economy di sebuah kota gitu ya. Jadi kayak bisnis McDonald itu luar biasa memang sebulannya bisa
bisa 3 miliaran gitu ya. Atau yang saya skalanya kekecilan, misalkan STLR gitu. STLR itu bisa 250-300 juta satu outletnya gitu ya. Artinya jangan khawatir kalau berbisnis gitu ya, itu pintunya luar biasa gitu ya. Dan kita harus pahami betul bahwa skill yang harus dimiliki adalah salah satunya ini, kalau kita memilih cara apapun gitu ya. Yang pertama, people management harus punya jiwanya, itu 2020. Malah 2022, tahun-tahun depan itu lebih detail lagi gitu ya. Kalau memang kita punya skill ini, itu akan lebih keren ya. Tapi kompleks problem solving, kreatif gitu ya, emotional intelligence gitu, itu menjadi nominasi terus tuh. Analytical thinking, inovasi itu adalah ada di atas-atas gitu ya. Tengah menit terakhir, ini ada kurikulum redesign. Kenapa saya harus pelajari ini? Karena ini tren. Kurikulumredesign.org, silahkan lihat ya. Ini penting skill, kreatif, critical thinking, communication, sama collaboration. Jadi sangat penting selain kita punya karakter yang baik dan di atas knowledge dan kompetensi yang baik gitu ya. Terakhir, saya mau coba share contoh ini ya. Contoh journey-nya. Saya skip aja ini. Nanti. Mohon maaf, Kang Indra, waktunya sudah lebih 5 menit. Baik, baik, mohon Bu, maka Bu. Nanti ditanya jawab aja. Punten, mohon. Ya, mohon, mangga. Semoga kita. Ya, luar biasa, adik-adik. Hatur nuhun. Luar biasa ya adik-adik. Pokoknya Kang Indra ini kalau belum 3 jam, beliau ada aja bahannya tuh luar biasa. Karena memang praktisi sih ya, jadi dia tidak lihat buku tapi berdasarkan pengalaman, betul. Jadi ada beberapa pertanyaan karena kita juga menjelang waktu sholat. Di sini akan kami bacakan untuk Novia Anggraini dari Tangerang nih, Kang. Ya. Bagaimana cara menyiapkan mental untuk menjadi seorang entrepreneur? Nanti akan dijawab secara singkat dan padat saja. Lalu yang kedua dari Dali Nurul Muharam dari Polban. Izin nih buat Kang Opik pada saat menjadi Kaang ya. Bagaimana cara membagi waktu prioritasnya sehingga bisa menjalankan semuanya termasuk usaha. Mungkin 2 dulu. Jadi yang pertama mungkin Kang Indra bisa menjawab dari Novia. Bagaimana menyiapkan mental, lalu Opik. Bagaimana menjadi Kaang tapi bisa juga menjadi pengusaha. Silakan dijawab Bangga. Yang nomor 1 ya, menyiapkan mental. Ya, Bangga. Mental itu sangat penting. Yang pertama adalah mindset-nya. Mindset kita harus luruskan dulu, kita belajar masalah mindset. Terus yang kedua adalah bahwa kita memilih bisnis. Kang Opik monitor? Saya monitor Bu, cuman ini Pak. Ya ada, masuk lagi. Pak Indra masuk lagi. Ya. Masuk lagi ya. Jadi pertama itu kita harus memilih bahan bakar kita ya. Mental itu bahan bakar. Bahan bakarnya harus cukup untuk bisa kita fight gitu ya. Yang pertama yang menjadi bisa bahan bakar itu satu, mindset tadi. Mindset itu sangat penting. Terus motivasi kita itu harus sangat penting. Bahwa yang kita jalanin itu adalah sebagai sebuah ibadah gitu. Itu penting banget sebagai mindset. Karena memang ketika dijalanin sebagai ibadah, kita tahu persis kalau motivasinya baik, jalan itu akan ketemu gitu ya. Jalan itu akan ketemu. Yang ketiga adalah sebagai ikhtiar kita, pastikan bahwa kita itu memahami bahwa kita melangkah itu banyak resiko. Banyak resiko. Kenapa harus diketahui resikonya? Supaya kita bisa antisipasi semua resiko itu gitu. Jadi resikonya dibikin matriks, resiko A, B, C, D, kita antisipasinya apa saja setiap resiko itu. Jadi kita tahu ketika ada resiko begini, antisipasinya apa gitu ya. Itu saya kira menyiapkan mental dan banyak berdoa supaya minta banyak dukungan gitu ya, banyak mentor gitu. Itu yang saya kira bisa membantu. Nuhun. Ya, nuhun. Mangga Opik dijawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya ini bagus banget, Bu. Soalnya emang dulu masalah Opik sih emang ngebagi waktu dengan nggak dengan ketua angkatan doang sih. Mbak siapa tadi nanya, Bu? Kok boleh tahu namanya? Dali Nurul Muharam. Oh, Dali. Oke ya. Emang dulu sulit banget ngebagi waktu. Jujur sih waktu
tahun-tahun pertama gitu ya, sebelum kan jadi ketua angkatan Opik dari tingkat 1 akhir ke tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 1 kayak IPK tuh masih di angka 2,8, 29 lah. Pokoknya mulai naik setelah beres bisa membagi waktu. Jadi Kang Opik tuh dulu pakai tools, teman-teman. Teman-teman boleh buka deh di YouTube, namanya slidebin.com. How to manage your time as an entrepreneur and life as a CEO. Coba deh searching ada di YouTube. Slidebin itu, nama CEO Slidebin itu namanya Caya namanya. Nah, dia nanti cerita bahwa gimana sih cara dia ngebagi waktu, mulai dari habits dia pertama kali datang ke kantor tuh meeting dulu, udah meeting buka email dan lain-lain. Intinya Kang Opik mau bilang, cara Kang Opik ngatur waktu itu dengan cara, kalau Kang Opik pribadi, dengan cara ngebagi waktu di Google Calendar, teman-teman. Google Calendar itu dikonekin dengan email kita yang masuk ke HP. Jadi ketika bangun tidur, kalau Opik pertama bangun tidur ngelakuin, aduh aku kalau bilang sunnah terlalu tinggi lah, apa namanya kelasnya, karena Kang Opik belum kayak gitu. Intinya bangun subuh nggak tidur lagi, itu dulu yang dilakuin. Bangun tidur nggak, bangun subuh, sholat subuh nggak tidur lagi, pagi-pagi langsung lihat buka Google Calendar ada email atau enggak, lihat task hari ini mau ngerjain apa aja, sehingga timing kita tuh benar-benar dari bangun tidur sampai tidur tuh Opik pegang HP. Soalnya kadang-kadang kayak tiba-tiba ada pik ini, Bubu nungguin di mana, tapi kan nggak tahu Bu ya, suka kayak gitu ya dulu teh. Suka tiba-tiba pik ayo ke PVJ, ayo Bu kapan bilang, kamu kemarin udah bilang. Nah, simpel sih. Cara saya untuk memanage waktu adalah memasukkan semua kegiatan hari ini, besok, lusa, kapanpun sampai 2 bulan, 3 bulan ke depan di Google Calendar, teman-teman. Jadi tahu gitu hari ini saya udah ada janji. Jadi kayak kita bisa ngomong gitu ke teman kayak, bisa nggak ngerjain gini? Oh sorry, gue udah nggak bisa, gue ada janji gitu. Nah, justru untuk menilai seseorang dia pandai atau tidak mengatur waktu gampang sih Bu. Kayak tinggal nanya aja, besok bisa nggak kesini? Ayolah, orang bisa wae. Nah, dengan tanda kutip bisa wae, orang ini simpel, berarti orang ini nggak memanage waktunya dengan baik. Tiba-tiba kan besoknya dia ngomong, sorry ternyata orang nggak bisa, ada tugas, oh nggak benar, udah buat janji terus nggak bisa gitu. Makanya kayak kemarin Mas Lutfi ya, kemarin yang ngontak Opik untuk meeting sekarang ya, ada rencana sekarang ya, Opik lihat tuh jadwal, oh bisa kosong. Dengan yang lain ada meeting, ngajak meeting hari ini pun ya aku tolak gitu Bu. Jadi karena aku ada meeting udah terlanjur ngisi dan udah setting di Google Calendar, Google Meet, udah ada meeting kayak gitu. Jadi intinya jawabannya, cara saya mengatur waktu, membagi waktu dengan setting semua kegiatan di kalender dan melakukan manajemen risk. Jadi kayak lebih besar mana resikonya kalau saya nggak datang ke suatu acara atau saya memutuskan untuk milih suatu acara gitu. Ya. Itu aja sih. Itu aja Bu jawabannya. Semoga terjawab. Ya, nuhun. Jadi kalau anak milenial kayak gitu ya urusannya dengan Google, beda dengan yang kolotnya. Kalau Bubu, kalender Bubu penuh dengan coretan. Per tanggal tuh ada acaranya, Pik. Karena belum milenial, Pik. Jadi setiap tanggal jangan diikutin. Ya, jangan diikutin. Nanti aku akan pakai juga ya Google naon tatemit? Google Calendar. Google Calendar. Oke, mungkin ini masih ada pertanyaan ya. Nanti bisa jawab Kang Indra bisa, tapi ini kayaknya lebih ke Kang Indra. Tadi teorinya beberapa sudah terjawab gitu ya. Di sini ada izin bertanya Kang, seseorang kan mengalami kegagalan di dalam suatu bisnis. Kang Opik mah udah 4 kali tadi ya. Bagaimana cara langkah entrepreneur agar tetap bangkit? Maksudnya TFSMR gitu ya. Kang Indra boleh jawab dulu, nanti Kang Opik. Emang enggak? Kegagalan ya? Ya. Ya, kegagalan itu kalau belum gagal, belum sukses biasanya gitu ya. Orang sukses itu pasti punya gagal gitu ya, punya cerita gagalnya gitu ya. Nah, bagaimana pertama menghindari kegagalan tadi sudah disampaikan. Bagaimana jika gagal supaya tetap bangkit lagi gitu ya? Iya. Yang pertama, kalau gagalnya di awal ya memang yang paling baik itu adalah antisipasi supaya nggak gagal. Itu dulu. Jadi pastikan ujuk-ujuk kita gagal gitu, ini kayaknya gagal deh. Ya justru ketakutan itu bagus supaya kita bisa memastikan bahwa bisnis kita itu nggak gagal gitu. Itu yang pertama ya, rumusnya itu. Jadi kalau masih ketemu gagal itu benar-benar itu udah benar-benar waduh jalan buntu gitu ya. Jadi saya selalu berhati-hati ketika mau investasi gitu ya. Saya pernah gagal
tipu Bu gitu ya, apa namanya bisnis agrobisnis gitu ya, 800 juta atau berapa gitu ya. Tetapi saya antisipasi bahwa kalau saya mau bisnis di tempat dia harus punya jaminan gitu. Saya kasih uangnya nih gitu ya, tapi punya jaminan. Nah, jaminannya lahan alhamdulillah jadi kembali aman. Tapi sebelumnya pernah gagal nggak ada jaminan juga, justru itu pelajaran yang berharga gitu ya. Jadi, nah sekarang kalau sudah gagal, bagaimana supaya bangkit? Pertama, jangan kerahkan semua resource kita 100% ke sana. Kalau kita punya modal 200 juta, jangan semuanya 200 juta ke kantong yang sama gitu ya. Supaya kalau gagal itu kita masih punya modal yang lain gitu ya. Tetapi kalau memang kalau beneran sudah gagal gitu ya, ya saya kira yang harus dipahami justru harus dievaluasi kenapa kita gagal, antisipasi jangan sampai ambil pelajarannya, ambil hikmahnya gitu ya. Terus jadikan pelajaran baik supaya daya pental kita ada namanya dalam diri kita itu daya pental gitu ya. Ketika kita gagal itu justru adalah mengumpulkan energi supaya kita mental jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, teori-teori gitu akan membuat kita lebih tenang gitu ya. Dan ketika kita kalau nggak mau gagal ya jangan bisnis. Itu terakhir dari saya. Tapi kalau siap gagal ya ayo bisnis gitu ya. Ya. Gitu. Oke, keren Kang Indra. Opik, yang tadi sudah Kang Opik nih udah beberapa kali gagal tapi dia tetap semangat. Bagaimana Kang Opik? Oke, kalau dari saya sih Bu, pertama, kalau saya lagi-lagi kita mengutip dari perkataan orang tua saya, dari ibu saya gitu. Ibu saya selalu bilang, tanamkan dari diri kamu bahwa gagal itu pasti. Jadi gagal itu bukan sesuatu yang dihindari gitu. Karena gini, maksudnya gagal itu pasti. Kalau kita udah set mindset kita, gagal itu pasti kayak kalau kamu manusia hidup, manusia bernyawa, pasti akan merasakan kematian ya Bu ya, pasti mati gitu. Jadi aku juga setting di mindset saya, ya udah, aku sekarang mulai bisnis catering, aku yakin gitu. Pasti gagal gitu, ujung-ujungnya maksudnya ketika pasti gak akan ada yang abadi lah. Makanya kalau di bisnis kan ada mungkin Pak semua orang yang di sini tahu lah gitu bahwa kalau kita buat bisnis ada namanya exit strategi gitu. Kayak contoh aja karena di Makarim kan dia exit strategi kalau dari Gojek jadi menteri gitu Bu ya. Ya siapa tahu kan Taufik Ismail exit dari catering jadi staf sus gitu kan, nggak ada yang tahu. Amin. Nah, ya intinya cara saya menghadapi kegagalan adalah saya melihat banyak entrepreneur yang gagal. Contoh aja, Beyonce penyanyi itu gagal, dia tuh bisa nge-create sampai sekarang lagu Hello itu gagal berapa kali ditolak sama produser. Terus kayak sesimpel Colonel Fried Chicken tuh KFC berapa kali tuh dia nawarin resep-resep ayamnya kemana-mana nggak diterima gitu, sampai resep keberapanya gitu saya lupa 500 atau keberapa ratus dia berhasil gitu. Intinya ketika saya gagal pertama, kedua, ketiga, keempat, saya percaya Bu bahwa kesuksesan itu deket banget sama kegagalan. Yang gagal udahlah ini nggak akan sukses, katanya sukses. Dalam artian ketika kita deket banget sama kegagalan dan kita udah bikin udah gagal nih, percaya sama apa yang udah saya jalani gitu ya. Kesuksesan itu bagaimana kita yang ngatur. Dalam artian kayak jujur ya, saya sekarang punya 25 employee dan saya rasa saya udah sukses bisa mempekerjakan mereka gitu. Walaupun kalau dari sisi finansial, sisi bisnis ya catering belum untung gitu. Tapi halo, coba tanya deh Tokopedia, Bukalapak, apakah mereka udah untung? Belum Bu, belum untung mereka. Cuma mereka tetap berproses gitu, berprogres. Jadi buat teman-teman yang nyobain usaha gagal, coba aja terus sampai nanti kalian nentuin sebuah dokumen. Kalau Kang Opik ya Bu ya, Kang Opik bikin sebuah dokumen kegagalan gitu. Jadi kayak kegagalan pertama gara-gara ini, tulis dokumen. Jadi ketika besok mau mulai usaha lagi, hindari kegagalan yang ada di dokumen itu gitu Bu. Jadi intinya semangat aja terus. Intinya pasti gitu, setiap kegagalan pun sebenarnya menurut Opik bukan kegagalan sih Bu. Kegagalannya adalah sukses yang tertunda ya Bu ya. Tip. Nah, jadi intinya keren. Tips dari Kang Opik, coba lagi, coba. Ya. Karena kegagalan ini bakal buat kita jadi lebih kuat lagi gitu. Oke, terima kasih sharing. Ada satu lagi yang terakhir Pak Indra. Ini mungkin searah dengan Pak Indra ya, Fitriani ya. Kebetulan Fitri ini menjalankan beberapa bidang usaha bisnisnya. Bagaimana katanya agar bisnisnya itu terurus dengan baik tanpa ada tanpa terabaikan. Mangga, kumaha tipsnya beberapa bisnis diusahakan? Mangga. Oke, yang pertama kita harus tularkan semangat dan visi kita ya. Jadi untuk apa berbisnis? Jadi kultur itu harus ditularkan, budaya, value proposition dan segala rupa itu dibudayakan gitu. Sehingga
memang manajemen tahu gitu ya, semua orang tahu bahwa ini arahnya akan kemana. Yang kedua harus pandai membuat SOP yang dibutuhkan, kira-kira gitu ya. Jadi bisnis itu supaya autopilot, ya memang harus terdokumentasi, dan budaya-budaya laporan kerja, kultur kerja, sprint gitu ya, pekerjaan, daftar target itu diinikan. Dan yang penting lagi adalah mencantumkan sebuah target. Kalau di dalam bisnis kami ada namanya North Star Metric gitu ya. Jadi ukuran-ukuran kesuksesan itu dicantumkan. Kesuksesan bagian ini tuh apa? Indikatornya gitu ya. Indikatornya apa saja. Terus yang berikutnya adalah people management. Artinya kita harus mempercayakan, membangun tim gitu ya, mempercayakan ke orang lain gitu ya. Supaya kita nggak pusing. Saya nggak pernah ke Cimahi itu, kadang sebulan sekali, tapi saya bisa monitor pergerakannya dari sini misalkan. Saya nggak pernah ke proyek properti itu, tetapi dia tahu persis bahwa setiap pergerakan strategi saya selalu ada gitu ya. Jadi kalau nggak pusing. Jadi kita harus membangun sebuah tim dan mempercayakan satu orangnya ada leaders gitu ya, dititipkan amanat-amanatnya dan termonitor pekerjaannya, targetnya dipahami gitu ya, kultur yang harus disampaikan harus dipahami gitu ya. Nah, pagar-pagar itu ada, ya sudah jalan running well udah gitu ya. Oke, Jadi kita jalan saja. keberadaan Ini kita ada, itu ya. hanya di waktu-waktu strategis saja Sip. gitu ya. Saya kira itu, dan Ini mungkin Kang, mereka harus Ya. harus dipastikan punya perencanaan. ya perencanaan ya. Di unmute Kang Indra. Suaranya nggak keluar. Satu lagi ya, Kang Opik, Kang Indra, satu lagi ini dari Tesya nih. Tesya nih lucu. Ketika kita ingin menjadikan bisnis sebagai pilihan hidup, namun masih belum ada gambaran bagaimana memulai langkah awalnya. Bagaimana Kang Opik sama Kang Indra? Silakan. Dijawab. Oke, dari saya dulu mungkin ya Pak Indra ya. Ya. Kang Opik dulu mangga. Lagi-lagi Ya. Bubu kalau dari pribadi, dari purpose, dari tujuan dulu. Jadi sebenarnya perusahaan yang pertama kali saya buat Pak Indra, itu sama banget visinya kayak Pak Indra gitu. The man's true wealth is the best good what he does in this world. Emang manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dulu saya buat ini saya buat startup namanya SIDA, Social Impact Idea gitu. Jadi saya buat banyak banget ide-ide startup dan saya jalani gitu. Saya kayak tadi kan Invi saya buat untuk membantu permodalan peternak ikan. Ewak saya buat dengan Aldi buat mempermudah peternak ikan. Terus kayak dulu Sismod mempermudah sistem siskamling agar mudah diawasi melalui aplikasi dan lain-lain. Nah, jadi kalau saya teman-teman, untuk saya pengen buat bisnis, menentukan udah deh hidup saya mau saya coba pilih untuk bisnis itu jadi jalan hidup saya gitu. Saya awali dengan cara saya peduli dengan orang gitu. Peduli dengan orang, kepikiran kan wah ujung-ujungnya ini bisa jadi dimonetize jadi uang nih. Nah, saya coba jalanin, emang nggak mudah gitu. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya bagus gini sih. Ketika mungkin nggak punya ide, cari ide mah gampang, teman-teman. Buka aja YouTube, teman punya Google gitu. Social Impact Idea gitu. Udah banyak pasti masalah-masalahnya gitu. Kita harus buat social enterprise yang banyak gitu kalau bisa. Nah, cuman sebenarnya pertanyaan besarnya adalah gimana caranya kita istiqomah ya nggak sih Bu? Istiqomah saat kita pilih bisnis itu sih yang berat gitu. Nanti di tahun kedua, aduh kerja aja gitu ya. Tahun ketiga, kerja aja gitu ya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk cari ide gambaran gampang sih. Kamu keluar rumah pasti kan banyak ya orang mulai dari dagang cilok, dagang basreng itu pun udah entrepreneur sebenarnya. Mereka berani gitu nggak bekerja sama orang gitu. Dia buat lapangan kerja gitu untuk orang lain, untuk orang banyak. Jadi simpel, keluar dari rumah, coba dilihat kiri kanan gitu, pasti ini juga kebayang kok. Mungkin kalau dari itu sih Bu. Oke, mangga Kang Indra. Karena waktu juga udah ini ya mau salat zuhur, mangga Kang Indra. Ya. Jadi ketika kita mulai awal bisnis, boleh aja bermimpi besar, tapi
mimpi besar, karya besar itu mulai dari hal-hal kecil. Jadi tujuannya adalah ketika kita bisnis, jangan terlalu repot untungnya berapa dan segala rupa gitu. Pada level entry ini yang penting tujuannya saya nggak minta jajan dulu sama ibu deh, gitu ya. Sama orang tua saya sekarang nggak minta ongkos dulu deh. Kalau saya itu aja, sekolah saya bayar sendiri deh. Nah, bisnis kecil itu jalanin dulu aja. Artinya jangan berpikir, wah untungnya ngan sakit, jangan. Tetapi jalanin dulu, setidaknya saya bisa jajan dengan sendiri dulu lah. Ongkos masih minta, tapi jajan masih sendiri gitu ya. Jadi lakukan hal-hal kecil aja dulu. Nanti akan menikmati dan niatkan bahwa kita satu saat akan bisnis besar, bikin target gitu ya, bahwa ini adalah batu loncatan untuk bisnis besar gitu ya. Mau dropshipper dulu, mau jadi keagenan dulu, tapi tahu caranya melayani, tahu caranya berpromo di Instagram, di komunitas gitu ya. Itu dulu jalanin gitu ya, sambil kuliah nggak apa-apa gitu ya, yang nggak ganggu gitu ya. Nanti insya Allah tapi mimpinya besar gitu ya. Pada lulus saya sudah bisa gitu ya. Gitu Bu, atur nuhun. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai kepada waktu yang disediakan. Terima kasih banyak untuk, saya tidak akan bacakan summary karena nanti mungkin bahannya bisa diminta di panitia. Terima kasih banyak untuk Pak Indra, hatur nuhun pisan, jangan bosan-bosan diundang kami Pak Indra. Kang Opik, ya, hatur nuhun pisan di tengah kesibukannya. Ya, Catherine mudah-mudahan lebih maju, usahanya lebih besar lagi, berkembang ya, nyusul Kang Indra insya Allah. Saya kembalikan ke MC ya, mangga Wilda. Ya, luar biasa sekali materi yang disampaikan Kang Taufik sama Kang Indra. Semoga bermanfaat. Sekarang waktunya sesi dokumentasi dengan mengaktifkan foto. Ya, videonya diaktifkan dong, videonya kita foto. Yuk. Kang Opik, adik-adiknya pengen kenal loh, mana Kang Opik cenah. Nah, tuh Kang Opik pakai seragam Catherine. Ya teman-teman, itu ya bebas aja. Ya, jika udah siap dan hitungan ketiga dimulai ya. Gina udah siap, Pupdok. Ya, 1, 2, 3. Dari tutup saja ya Bu. Wah, ada dari Sambas juga. Terima kasih dari Sambas sudah hadir di sini. Terima kasih Pak sudah di sini. Ya, tutup aja sekarang. Sudah karena waktunya udah menunjukkan mau zuhur. Kemudian webinar kali ini terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Indra. Iya, Sama-sama. Sukses untuk semua. Kang Opik sukses ya. Ya, Opik. Pak, semuanya sukses. Yang ke-3 juga. Panitia, link absennya di-share. Oh ya teman-teman, jangan lupa mengisi link absen. Link absen bisa dilihat di kolom chat atau di screenshot saja.